Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 yang berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesetiaan adalah salah satu buah roh yang merupakan karakter Allah. Kesetiaan Allah bukan hanya seperti sekedar loyalitas pada barang, tempat, atau orang tertentu, melainkan suatu menara yang kuat, teguh, dan tidak berubah, kekal selamanya. Alkitab banyak mencatat tentang kesetiaan Allah yang memelihara, menyediakan, melindungi, serta menggenapi janji-janjinya. Allah adalah inisiator awal yang memberikan janji-janjinya kepada manusia. Allah mau manusia memberi komitmennya agar ia dapat menggenapkan apa yang dijanjikannya. Dari sejarah, dapat kita lihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ia setia dari keturunan kepada keturunan, sampai kita yang hidup di akhir zaman ini. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Ini berbicara tentang kesetiaan, dan kita mau berusaha menjadi orang didapati Tuhan setia sampai akhir. Kesetiaan adalah karakter ilahi yang dikehendaki Allah. Setiap orang harus mengetahuinya dan diproses serta diuji sampai menjadi seperti emas murni. Di dunia ini banyak orang pintar, berpengetahuan, berprestasi, berbakat, punya karunia dan lain sebagainya. Tetapi orang yang setia tidak banyak didapatkan, karena kesetiaan sesungguhnya adalah buah Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui kita, orang percaya. Kesetiaan kepada Tuhan berarti memilih untuk percaya dan mengasihi Dia di antara pilihan lain yang kita lebih suka. Kita berusaha untuk taat meski dalam keadaan yang kurang baik. Kesetiaan kepada orang lain berarti mengasihi mereka dalam segala keadaan, bahkan ketika itu tampaknya sulit. Bertolong-tolongan dalam menanggung beban, saling percaya, menghormati, menghargai, peduli satu dengan yang lain, dan saling melayani. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk membangkitkan kesadaran, melatih diri agar bertumbuh menjadi orang yang setia. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi. Belajar kesetiaan
dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin tidak tampak oleh orang lain. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 mengatakan, "Siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar." Di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, persekutuan secara pribadi dengan Tuhan adalah prioritas utama dalam kehidupan orang percaya. Bangun kedisiplinan rohani untuk memiliki kehidupan doa, pujian dan penyembahan, dan baca firman. Roh Kudus akan mendorong kita untuk setia melakukannya secara teratur pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Keintiman dengan Roh Kudus akan membuat segala aspek dalam hidup kita jadi teratur dan tertib. Beribadah secara teratur dengan sikap hati yang benar dan penuh hormat. Selanjutnya, bagaimana motivasi hati kita dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama? Motivasi yang diinginkan Tuhan adalah yang tulus dan murni, tidak ada manipulasi, kecurangan, berbelat-belit. Bersikaplah jujur kepada Roh Kudus tentang keadaan hati kita, agar Ia menyembuhkan dan memulihkan kita. Kesetiaan juga terpancar dari perkataan kita. Apakah kita berhati-hati atau sembrono dalam perkataan? Misalnya, melebih-lebihkan, memfitnah, menceritakan aib orang, merendahkan, menghakimi, teledor dengan perkataan sia-sia, melemahkan iman dan sebagainya. Latih diri untuk berkata jujur, perkataan yang sesuai kebenaran dan kasih, membangun, menasehati. Perhatikan apakah perkataan kita konsisten dengan kelakuan kita. Tidak menempati perkataan itu sama saja dengan kita mengingkari diri sendiri. Dasarnya adalah firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 yang mengatakan, "Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya." Seseorang yang bertumbuh secara rohani dan telah mengalami pemulihan akan belajar konsisten dalam perkataan dan perbuatan, akan memiliki integritas karakter yang dibentuk dari dalam keluar. Kita akan memiliki prioritas yang benar, serta menggunakan waktu dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Kita akan belajar untuk tepat waktu, belajar berkomitmen, menyelesaikan apa yang telah dimulai, misalnya menyelesaikan bacaan Alkitab setahun, menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam hubungan dengan orang lain. Kita tidak diciptakan untuk hidup bagi diri sendiri, melainkan untuk Tuhan dan sesama. Bangun hubungan dengan saudara seiman. Jangan hidup dalam dunia kita sendiri dan tidak peduli orang lain. Orang percaya adalah anggota satu dengan yang lain, sebagai suatu keluarga rohani yang adalah bagian dari tubuh Kristus. Tunjukkan kepedulian satu sama lain, tapi jangan sampai kepo. Kepo adalah rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan, masalah, atau urusan orang lain yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan diri kita sendiri. Kepo bisa membawa kepada hal-hal negatif, menimbulkan asumsi, salah pengertian, ikut terseret dalam dosa orang lain, dan lain sebagainya. Peduli adalah sebuah sikap, keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam suatu masalah atau urusan untuk membantu menyelesaikannya. Sikap peduli ditunjukkan dengan saling melayani, saling mendoakan, sikap toleransi, rela berkorban, dan mencari kesenangan orang lain guna membangun mereka. Mari kita saling menghargai dan menghormati. Selesaikan masalah atau konflik dengan cara yang dewasa. Jangan merasa diri paling benar, melainkan belajar untuk merendahkan hati, melepaskan pengampunan, dan saling mendoakan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan orang lain. Belajarlah menjadi orang yang dapat dipercaya, tidak menyalahgunakan kepercayaan, tidak memanipulasi orang lain demi agenda pribadi, dapat menyimpan rahasia, jujur, serta dapat dipegang perkataan atau janjinya
kepada orang lain. Kadang, tanpa sadar, kita bersikap tebang pilih dalam memenuhi janji. Contohnya, sebagai orang tua, kita hanya tepat janji kepada atasan, kepada orang baik, atau yang menguntungkan saja. Tapi kepada anak sendiri kita lalai. Ini menandakan bahwa kesetiaan belum menjadi karakter kita. Dengan lalai menepati janji, kita memberikan kesan yang buruk kepada anak, karena nanti mereka akan kesulitan untuk percaya bahwa Allah itu setia. Kesetiaan itu seharusnya tidak memandang atau membeda-bedakan orang. Sikap hati yang setia kepada Allah akan termanifestasi kepada orang lain tanpa membeda-bedakan. Orang yang setia kepada Tuhan juga akan setia kepada gereja lokal tempat ia bertumbuh. Sebagai anggota jemaat, orang tersebut akan memiliki inisiatif untuk melakukan bagiannya tanpa perlu disuruh, untuk menopang visi yang Tuhan berikan melalui pemimpin, baik dalam doa, pelayanan atau kegiatan, finansial, waktu, tenaga, dan pemikiran. Yang ketiga, dalam menjalankan talenta. Tuhan memberikan talenta dan karunia kepada setiap kita. Bagian kita adalah mengenali, menggali, menggunakan, serta mengembangkan karunia dan potensi untuk melakukan kehendak Allah dan melayani sesama. Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam pelayanan. Karakter, komitmen, dan motivasi hati harus dijaga kemurniannya agar tidak menyalahgunakan karunia untuk memuaskan agenda pribadi. Hamba yang setia akan menjalankan talenta yang dipercayakan kepadanya, sehingga kelak tuannya akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kesetiaan adalah sesuatu yang harus dipelajari, dilatih, dipertahankan, diuji, dan mengalami pertumbuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Allah yang telah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, kesetiaan adalah salah satu buah roh yang mencerminkan karakter Allah. Allah sendiri adalah setia, dan Dia menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk hidup dalam kesetiaan, baik kepadanya, kepada sesama, maupun dalam menggunakan talenta yang telah diberikan kepada kita. Kesetiaan bukan hanya tentang loyalitas, tetapi juga tentang keteguhan hati dalam menjalani iman, menjaga komitmen, dan bertahan dalam ketaatan kepada Tuhan meskipun menghadapi tantangan. Dalam kehidupan pribadi kita dipanggil untuk setia dalam perkara kecil, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, firman, dan ibadah. Dalam hubungan dengan sesama, kita dipanggil untuk saling menghormati, mengasihi, dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dalam pelayanan, kita harus setia mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang instan, melainkan harus dipelajari, dilatih, dan diuji, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Allah yang setia akan memampukan kita untuk tetap setia hingga akhir. Jika kita tetap teguh dalam kesetiaan kepadanya, kita akan menerima upah yang kekal dan mendengar perkataannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita.
Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kesetiaan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, setia dalam janji-janji-Mu dari generasi ke generasi. Kami rindu memiliki hati yang setia seperti Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk setia dalam perkara-perkara kecil, membangun hubungan yang erat dengan-Mu dalam doa, firman, dan ibadah. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan kepada sesama, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, yang mengasihi tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.